Badan Pendapatan Daerah Kota Malang gencar melakukan penertiban reklame liar di Kota Malang. Kali ini, Bapenda bersama Satpol PP Kota Malang dan Dinas Perhubungan kembali melakukan penertiban 12 reklame liar yang menunggak pajak. Badan Pendapatan Daerah bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Malang kembali melakukan penertiban reklame liar di sejumlah lokasi di Kota Malang. Reklame liar yang ditindak atau ditertibkan ini dikarenakan menunggak pajak, tidak mengantongi izin sudah melewati batas pemasangan. Total sebanyak 12 reklame yang ditertibkan oleh petugas gabungan tersebut. Reklame tersebut dilepas dan diturunkan secara paksa. Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto mengatakan bahwa penertiban reklame tersebut dilakukan karena menunggak pajak. Sebelum ditertibkan, pemilik reklame sudah dilakukan pemanggilan hingga 2 kali, namun tidak ada tanggapan, sehingga petugas terpaksa melakukan penertiban. Ditambahkan bahwa 12 titik reklame tersebut total tunggakan pajak sebanyak Rp276 juta. Sementara dari 12 reklame yang ditertibkan ini, pemiliknya akan dipanggil dan dikenakan sanksi tipiring. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang akan gencar melakukan penertiban reklame, kafe dan restoran serta tempat hiburan yang menunggak pajak. Simon Alfredo melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja di wilayah Malang Raya. Kunjungan kerja ini dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga berdialog langsung dengan pedagang usaha mikro kecil dan menengah. Dalam rangkaian acara ADWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja di Malang Raya, salah satunya di Desa Wisata Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kedatangan Menparekraf Sandiaga Uno disambut warga dan pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Malang. Menparekraf juga melakukan peninjauan di Desa Wisata Sanankerto dan meninjau stan pelaku UKM yang ada di kawasan tersebut. Di sela kunjungan kerjanya ini, Menparekraf juga melakukan dialog dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM maupun pengusaha keripik tempe di Kabupaten Malang. Bahkan, Sandiaga Uno sempat diminta oleh seorang ibu bernama Wiwit yang hamil untuk dielus perutnya dan dituruti oleh sang menteri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang mengaku kagum dengan perjuangan Ibu Wiwit sebagai seorang ibu yang sedang berjuang atau mengandung yang memang sudah dinantikan sejak 11 tahun. Ia masih mau berusaha memproduksi keripik tempe. Selain itu, Sandi juga menuruti keinginan Wiwit untuk mengelus perutnya yang sedang hamil dan juga mendoakan semoga anaknya setelah lahir menjadi orang sukses dan berbakti pada bangsa dan orang tua. Saya salut Bu Wiwit hamil 8 bulan tapi masih berjuang, masih semangat karena walaupun omsetnya turun, dia ingin tetap menjadi tulang punggung keluarganya dengan menjual keripik tempe. Ini adalah perjuangan para UMKM yang perlu kita apresiasi karena mereka yang menciptakan lapangan kerja, mereka yang menggerakkan ekonomi, dan 97% dari ekonomi kita digerakkan oleh Ibu Wiwit yang jumlahnya ada 60 juta di seluruh Indonesia. Tadi kami mencoba melihat bantuan mesin pengupas kedelai yang saya akan cek di stok kami apakah ada, dan seandainya ada bisa kita kirimkan ke Bu Wiwit. Terima kasih. Lancar persalinannya. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya kesadaran warga masyarakat sekaligus percepatan program vaksinasi COVID-19, warga Kelurahan Sisir Kota Batu mendapatkan vaksin kedua jenis Sinovac. Kegiatan vaksin kedua ini diikuti 199 warga masyarakat. Kegiatan vaksinasi ini terus dilaksanakan di kantor-kantor desa dan kelurahan di Kota Batu. Percepatan vaksin ini untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunal yang ditargetkan mencapai 70% pada bulan November. Untuk capaian vaksin COVID-19 per Senin 18 Oktober 2021, untuk vaksin dosis pertama mencapai 88,78% atau 146.432 jiwa.
dan dosis kedua mencapai 48,02% atau 79.206 jiwa, serta dosis ketiga mencapai 87,73% atau 1.458 tenaga kesehatan. Saat ini Kota Batu masuk level 1 berdasarkan asesmen dari Kemenkes dan level 3 berdasarkan Inmendagri, dan PPKM kembali diperpanjang pemerintah sampai 1 November mendatang. Pelaksanaan vaksin di tiap desa dan kelurahan terlihat ramai diikuti warga masyarakat. Hal ini diduga karena semakin meningkatnya kesadaran warga masyarakat dan kegunaan sertifikat vaksin untuk berbagai keperluan, di antaranya syarat kelengkapan perjalanan jauh maupun untuk pengurusan lainnya. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, salah satu alasan mengikuti vaksin selain untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan juga manfaat sertifikat vaksin untuk berbagai persyaratan, terlebih bagi warga masyarakat yang sering bepergian keluar kota. Di Kelurahan Sisir Kota Batu, vaksin kedua Sinovac ini ditargetkan 199 warga setelah mendapatkan vaksin pertama pada tanggal 20 September 2021. Ratusan warga masyarakat mengikuti vaksin COVID-19 tahap kedua dengan vaksin jenis Sinovac untuk masyarakat umum dan ibu hamil. Vaksin itu penting, Mas. Kenapa? Vaksin itu penting. Ya. Selain kesehatan untuk apa lagi, Pak? Ya, untuk saya sebagai supir, Mas, Ya. Kemana-kemana kan sama polisi menanyakan, pasti yang ditanyakan pagi, siang, sore. Ya. Nanti yang ditanyakan itu surat-surat SIM sama Ya. bukti vaksin, Mas, dari kelurahan. Dari kelurahan, Pak. Aktivitas kemana aja biasanya Pak kalau sopir, Pak? Bapak aktivitasnya kemana aja kalau nyupir? Aku ngambil ayam, Pak. Ya. Ya ke Malang, Gampet, kan. Berarti vaksin sangat penting, Pak. Di samping Iya. untuk kesehatan, Pak, ya. Iya. Tapi Untuk kekebalan tubuh itu, Pak. kenapa? Untuk menjaga kekebalan tubuh itu, Pak. Kebantu loh, Pak, ya. Iya. Tapi walaupun vaksin tetap aja, Pak, ya, protokol kesehatan Iya, Pak. tetap harus jaga, Pak, ya. Harapan Tuhan supaya Pak di Batu itu supaya orang sehat-sehat semua, Pak. Ya. Fit, jaga kesehatan paling utama. Paling utama. Harta yang paling tidak ternilai, kesehatan Ya. nomor satu, Pak. Aktivitas juga bisa kembali Ya. normal lagi, Pak, ya. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pedagang kaki lima dan pelaku usaha warung kecil yang terdampak pandemi COVID-19 mendapatkan bantuan uang tunai dari pemerintah pusat. Bantuan untuk PKL dan pelaku usaha warung kecil ini masing-masing mendapatkan uang tunai sebanyak Rp1.200.000. Bantuan dari pemerintah untuk pedagang kaki lima atau PKL dan pelaku usaha warung kecil mulai dicairkan. Pencairan bantuan untuk PKL dan warung yang terdampak COVID-19 ini disalurkan melalui Kodim 0833 Kota Malang. PKL dan pelaku usaha warung kecil yang sudah terdata melalui Babinsa di kelurahannya masing-masing datang dan tinggal menunjukkan KK dan KTP langsung mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebanyak Rp1.200.000. Kasdim 0833 Kota Malang Mayor Ahmad Khairul Effendi mengatakan, PKL dan pelaku usaha warung kecil yang mendapatkan bantuan uang dari pemerintah sebanyak 4.200 orang. Mereka yang mendapatkan bantuan tersebut merupakan warga yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah daerah. Kita targetnya 4.200 PKL. Ya, kita sudah membagikan per wilayah. Jadi Klojen, Sukun, Gedung Kandang, Blimbing, sama Lowa. Jadi kita sudah mengumpulkan PKL yang di luar bantuan dari BPUM. Jadi orang PKL-PKL yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu tidak kita hitung. Jadi kita nyari PKL-PKL yang belum pernah dapat bantuan. Nah, jumlahnya bantuan yang diterimakan PKL ini yang dari pusat itu 1.200.000. Ini bantuan ini bagi mereka yang terdampak pandemi COVID atau gimana itu? Bagi mereka yang terdampak COVID kemarin, yang PPKM kemarin itu, jadi mereka yang pada saat PPKM mereka jualannya terbatas. Jadi waktu jualannya tidak bisa seperti waktu biasanya. Jam 8 sudah tutup. Jadi TNI, Polri maupun Satpol PP tiap jam 8 keliling untuk menutupi itu PKL itu. Makanya dari pemerintah memberikan sumbangannya berupa dana tunai ini ke PKL yang berdampak.
Sementara, warga yang mendapatkan bantuan uang tunai tersebut mengaku senang karena selama pandemi usaha mereka sangat terdampak, pendapatan mereka menurun. Bantuan uang tunai sebanyak Rp1.200.000 ini juga akan dijadikan sebagai modal usaha. Bantuan untuk PKL dan pelaku usaha warung kecil diharapkan dapat membangkitkan ekonomi mereka di tengah pandemi COVID-19. Isinya warung sangat sedikit, omset nggak bisa dijagakan, modal pasti berbalik. Banyak ruginya. Banyak rugi. Soalnya makanan kan mas, soalnya nggak bisa buat besok-besok kan, nggak bisa. Nanti dibuat apa Bu? Bantuan uang bantuannya? Buat bayar air. Sama buat modal lagi? Sama buat modal lagi. Selama pandemi itu tetap jualan Bu ya? Jualan. Tapi kondisinya sepi atau ramai? Apa? Kondisinya ramai apa sepi? Sepi pasti. Berarti merasa terbantu Bu ya dengan adanya bantuan? Alhamdulillah terbantu. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang penghujan, beberapa titik halte di Kota Batu sudah mengalami kerusakan, khususnya pada bagian penutup. Halte bocor ketika hujan turun, warga dan pengguna berharap halte segera ada perbaikan agar bisa berfungsi lebih maksimal. Keberadaan halte masih dimanfaatkan warga dan pengguna untuk berbagai kebutuhan, khususnya untuk menunggu kendaraan sekaligus berteduh ketika panas dan hujan. Beberapa halte di ruas jalan di Kota Batu sudah dalam kondisi mengalami kerusakan pada bagian atap, sehingga akan bocor ketika hujan turun. Halte ini terlihat di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Keberadaan halte ini biasanya dimanfaatkan pengendara untuk beristirahat maupun pengguna yang menunggu bus. Halte juga dalam kondisi kotor penuh coretan akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal halte tersebut masih terbilang baru dan masih bagus. Menurut salah seorang warga menjelaskan, jika hujan turun maka halte akan bocor dan juga pengguna sering basah terkena air hujan ketika hujan turun disertai angin karena bagian penutup yang kurang lebar. Di lokasi Jalan Trunojoyo terlihat juga bagian atap halte yang mengalami kerusakan. Kerusakan ini diduga akibat terserempet truk yang sering parkir mepet ke pinggir jalan sehingga besi dan bagian penutup rusak dan rontok. Warga dan pengguna berharap sebelum penghujan halte ada perbaikan bagian atas agar halte bisa berfungsi lebih maksimal dan juga nyaman. Gimana untuk kondisi halte? Bocor Pak, ini bocor. Sejak kapan bocornya? Hujan tuh bocor terus Pak, banyaknya becek semua ini Pak. Itu kan rusak semua. Ya rusak. Mungkin ke ketabrak atau iya, ketampasan ya sama bocor Pak lagi. Oh, sama motor Pak ya? Iya. Jadi kalau hujan nggak nyaman ini Pak kalau gini Pak ya? Iya nggak nyaman, ini kalau tekelannya udah rusak Pak. Udah rusak. Rusak semua itu. Sepengetahuan berapa lama ini kayak gini? Sudah berapa lama? Minta direhab lagi Pak. Sudah berapa lama kondisi kayak gini Pak? Ya sekitaran dapat rusak 1 tahun Pak ini. Oh, yang gitu. rusak itu. Gitu Pak ya? Ini kan lama udah Pak. Iya. Alhamdulillah kan ada orang mau naik motor itu kan hujan kan berhenti di sini Pak. Betul. Makanya di sini bocor. Iya, jadi perlu berharap perbaikan aja Pak ya. Iya, diperbaikan aja biar bagus Pak. Bagus kan, lagi biar nyaman Pak ya. Iya, kurang nyaman. Yohanik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sering turun hujan dan kabut malam, bunga apel mengalami kerontokan. Akibatnya semakin berkurangnya bakal calon buah apel, sehingga hasil panen pun akan berkurang, terlebih hama dan penyakit apel sering datang pada musim penghujan. Beginilah yang banyak dialami para petani apel di Kota Batu. Biaya untuk perawatan tinggi seringkali tidak sebanding dengan harga jual apel, sehingga petani mengalami kerugian. Kondisi tanah yang berkurang kesuburannya dan hama penyakit juga berpengaruh pada menurunnya hasil panen. Tidak hanya itu, kondisi cuaca juga sangat berpengaruh pada volume dan kualitas hasil panen. Terlebih ketika menjelang penghujan seperti saat ini, cuaca sering panas dan tiba-tiba mendung, hujan, serta sering turunnya kabut. Seperti yang terlihat di lahan pertanian apel di kawasan Junggo Bumiaji, terlihat petani sedang melakukan perawatan pohon apel dan banyak terlihat bagian bunga berwarna kecoklatan, serta akhirnya mengalami kerontokan dan penyerbukan yang tidak sempurna sering terjadi akibat faktor cuaca. Menurut salah seorang petani di kawasan Junggo Bumiaji menjelaskan, biaya untuk perawatan apel pada penghujan cenderung lebih besar dibandingkan pada kemarau, sementara harga jual panen sering tidak stabil. Di kawasan lahan pertanian apel di wilayah Junggo Bumiaji terlihat lahan pertanian tanaman lahan apel masih cukup banyak.
dan produktif menghasilkan, walaupun harga jual seringkali tidak sesuai harapan petani. Banyak pihak berharap tanaman apel masih bisa bertahan dan tetap menjadi ikon di Kota Batu, melihat semakin beratnya petani untuk mempertahankan tanaman apel akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan petani. Mulai rontok Pak, kenapa ini Pak? Karena cuaca, faktor cuaca. Faktor cuaca Pak? Iya. Cuaca seperti apa nih yang bisa bikin? Kalau mendung, ya? kabut itu ya. Kalau hujan tidak. Ada hujan itu loh, gerimis istilah itu. Oh gitu Pak ya? Campur kabut, itu jangan pengaruh sekali. Berarti kalau kabut sering turun Pak di sini? Ya sering. Sering. Di bawah sana itu tidak hujan, di sini kabut. Lalu tidak hujan, kabut. Berarti kalau gitu penyemprotan terus-terusan Pak ya? Ya harus. Harus Pak ya? Iya. Dua hari sekali. 2 hari sekali Pak ya? Iya. Kalau yang ini masih utuh, itu kadang bisa membentuk. Ini waktu pembentukan buah. Iya. Saat ini sudah hilang, ya sudah. Sudah Pak ya? Sudah harapan hampa. Oh gitu Pak ya? Iya. Pak kalau sudah banyak yang kena rontok kayak gini Pak, hasilnya bisa berkurang berapa persen Pak? Kalau sudah kondisi kayak gini Pak? Kadang ya habis total. Hah, bisa total? Bisa total. Ini ya baru saja akan panen. Ya. Hanya dapat uang 620.000. Iwan Hikmawan melaporkan.